Hari ini kita akan membahas tentang harga Bitcoin, Solana, dan SHIB. Para hadirin sekalian, akankah dalam 7 hari ke depan harga Bitcoin naik menuju 90.000 dolar? Dan apakah setelah itu akan ada koreksi pasar kripto, ataukah koreksi pasar kripto ini akan terjadi dalam beberapa hari ke depan? Mari kita mulai dengan harga Bitcoin. Kita akan bicara tentang transaksi baru. Kita akan membahas beberapa peristiwa ekonomi yang akan mendorong harga Bitcoin pada pergerakan yang sangat besar. Di video sebelumnya kita sudah membahas bahwa di sini terbentuk formasi flag. Struktur ini juga bisa kita sebut sebagai segitiga. Dan yang sekarang kita ingin tahu adalah apakah Bitcoin akan menembus ke arah 90.000 dolar atau justru kita akan mengalami koreksi setidaknya ke arah 55.000 dolar, bahkan mungkin saja sampai ke 40.000 dolar. Lalu apa yang sebenarnya harus terjadi untuk itu? Saya sudah bilang kepada Anda bahwa pertumbuhan ini terjadi hanya karena ASES dan Iran sedang melakukan negosiasi damai. Artinya, jika mereka menandatangani perjanjian damai, ada kemungkinan kita akan mengalami terobosan ke atas. Jika perjanjian damai ini tidak terjadi, artinya akan ada eskalasi konflik lagi, maka kita akan menghadapi koreksi. Ke peristiwa penting apa lagi yang akan memicu pergerakan pasar yang sangat besar? Jadi, pertama kita punya keputusan antara Iran dan AS. Kemungkinan besar mereka akan bernegosiasi di akhir pekan. Jika mereka bisa mencapai kesepakatan, bagus sekali. Nah, tapi saya juga sudah bilang istilah laporan triwulan perusahaan Amerika akan keluar dan sudah dimulai. Ini akan kita bahas detail, tapi sebelum laporan kita tertarik pada pertemuan The Fed. Itu akan diadakan 29 April. The Fed akan melihat data inflasi. Data inflasi sudah dirilis. Inflasi di ATS meningkat sangat tajam dan ini berarti jika tiba-tiba bulan depan inflasi juga naik lagi, itu tergantung apakah AS dan Iran bisa mencapai kesepakatan. Jika mereka tidak bisa mencapai kesepakatan, maka kemungkinan besar inflasi akan naik lagi karena harga minyak akan melonjak. Nah, dan kemudian The Fed tidak akan menurunkan suku bunga. Oleh karena itu 29 April akan sangat volatil. Harap diingat, ditambah lagi mulai 29 April setelah pertemuan The Fed, laporan triwulanan perusahaan Amerika akan dirilis. Seperti yang Anda lihat ini adalah beberapa perusahaan Amerika dengan kapitalisasi pasar yang sangat besar. Jadi kalau setelah penutupan pasar Amerika dia akan volatil. Beberapa laporan perusahaan sudah keluar dan itu cukup positif. Jadi peristiwa ini bisa positif katakanlah untuk pasar kripto. Namun pertemuan The Fed sangat penting. Ini bisa menjadi negatif atau positif tergantung apa yang mereka katakan di konferensi pers. Artinya 29 April akan volatil. Ini adalah perusahaan Amerika lainnya dan hari-hari ketika akan volatil. Artinya mereka memiliki kapitalisasi pasar yang cukup besar perusahaan-perusahaan ini. Ini bisa foto jika perlu. Tolong jangan lupa 20 Mei. Seperti yang Anda lihat, mereka akan terus berjalan selama sebulan penuh lagi karena pada 20 Mei gitu sebuah perusahaan dengan kapitalisasi pasar yang sangat besar akan dirilis. Mari kita ingat di mana zona dukungan kita berada. Itu akan kita butuhkan jika ASEAN dan Iran tidak bisa mencapai kesepakatan. 70.000 dan 55.000 dolar. So, di sanalah dukungan berada. Anda seperti data ini seberas garis-garis kuning dan biru ini. Setelah 55, dukungan hanya ada di 45.000 dolar. Artinya antara 55 dan 45 tidak ada dukungan. Kemudian ada dukungan 29 dan 20.000 dolar. Kita tertarik kemana Bitcoin akan keluar dari formasi ini, ke atas atau ke bawah. Mana yang lebih mungkin? Perhatikan, di sini ada formasi berwarna kuning. Harga Bitcoin melompat turun dari formasi ini. Ini teori, ini adalah pola bendera kita. Harga turun membentuk pola bendera dan kemudian turun lagi. Ini juga bendera. Ini adalah contoh segitiga. Harga turun, membentuk segitiga, kemudian turun lagi. Sekarang kita terapkan informasi ini ke praktik. Seperti yang saya katakan, pasar tumbuh karena berharap, yaitu pasar berharap Iran dan AS akan menandatangani perjanjian damai. Lihat, pasar Amerika, Anda lihat itu jatuh, Bitcoin kita juga jatuh. Dan kemudian muncul berita bahwa AS dan Iran akan melakukan negosiasi damai, jadi harganya naik. Ditambah lagi laporan keuangan triwulanan perusahaan Amerika yang positif, jadi harganya terus naik, tapi dia berada di puncak. Dan ketika sesuatu berada di puncak, ada kemungkinan koreksi. Jadi mohon pertimbangkan ini dalam analisis Anda. Sekarang mari kita lihat tentang Bitcoin. Dari garis putih ini Anda lihat Bitcoin turun, dari garis ungu ini Bitcoin naik. Nah, dia sudah naik. Sekarang dia mendekati garis putih ini dan logis untuk mengatakan bahwa dari garis putih ini dia bisa turun lagi. Artinya bahwa itu akan menjadi pergerakan korektif. Jika Iran dan ASEAN tidak mencapai kesepakatan, itu maka itulah yang akan terjadi dan Anda akan membutuhkan garis ungu. Jadi sekarang saya akan jelaskan apa yang perlu Anda perhatikan mengenai garis ungu ini. Jika harga Bitcoin menguat di atas garis putih ini, maka target berikutnya adalah 90.000 dolar per Bitcoin. Itu untuk saat ini, harga Bitcoin berada di bawah garis putih ini.
Jadi kemungkinan koreksi masih sangat tinggi sampai sekarang karena kita masih berada dalam formasi ini dengan nilai tukar. Tapi seperti yang Anda lihat, tidak banyak ruang tersisa untuk bergerak ke samping. Oleh karena itu, dalam beberapa minggu ke depan, mungkin 7 hari, kita akan melihat keputusannya. Apakah ia akan menembus ke atas atau tidak. Garis resistansi bisa dibilang masih berada di sekitar sini. 70, sekitar 78.800. Di sini juga ada penembusan ringan ke atas. Jadi di sini garis resistansi dari titik ini bisa turun dan ditambah garis putih. Garis putih itu sendiri berada sekitar 77.600. Garis ungu itu ini akan nyaman apalagi untuk memahami kapan terjadi penembusan ke bawah. Jadi, garis penembusan ke bawah ini 70-100 dan mungkin bisa dibilang 68. Jadi jika harga Bitcoin menembus titik ini, maka awalnya akan berada di sini, 57. Lalu ingat ada level $55.000 ya. Di sana dukungan kita telah berakhir dan dukungan besar selanjutnya akan ada di sini dan harga pasti akan mengalami konsolidasi. Artinya tidak akan langsung naik keesokan harinya jika ia jatuh. Oleh karena itu masih akan ada kesempatan untuk melakukan transaksi perdagangan. Perhatikan bagaimana kondisi harga Solana saat ini. Solana saat ini berada di atas garis biru dan pergerakannya juga masih terus menunjukkan tren menyamping. Ini berarti bahwa pergerakan harga Solana sangat bergantung pada pergerakan Bitcoin. Bitcoin kita bergantung pada apakah Iran dan ASEAN bisa bersepakat dan apa yang terjadi di pertemuan The Fed, itulah yang menentukan Bitcoin. Jadi pertama-tama kita harus melihat Bitcoin. Sekarang saya tunjukkan kepada Anda bahwa Bitcoin membentuk formasi segitiga dan yang kita perhatikan adalah jika Bitcoin tiba-tiba melompat keluar dari segitiga ini ke atas, maka Solana juga akan naik. Dan di session itu akan memiliki garis resistensi yang besar. Dari garis-garis ini dia bisa turun lagi. Di sini Solana memiliki garis resistensi, dari garis ini dia bisa turun lagi dari yang merah ini. Jika Bitcoin mengalami penembusan ke bawah, yaitu Bitcoin menembus garis ungu, maka Solana juga akan turun. Yonsi sehingga tinamone, imnanchvane kosoke betikis garis-garis hijau ini. Garis-garis hijau ini adalah garis dukungan Bitcoin dan garis dukungan Solana. Jadi Solana akan berbalik dari salah satu garis ini. Misalnya koski Bitcoin jatuh ke $45.000, Solana akan berhenti di $40. Lalu kita juga akan menghadapi konsolidasi harga. Harga tidak akan langsung naik. Jadi kita akan melihat konsolidasi jika koreksi ini terjadi. Ngomong-ngomong, jangan lupa dukung video ini, berikan suka dan bagikan video ini. Anda akan sangat membantu saya dengan ini. Oleh karena itu, seperti yang saya katakan, dalam beberapa hari, mungkin seminggu, kita akan melihat hasilnya, apakah Bitcoin akan melonjak naik atau kita akan mengalami koreksi. Mari kita lihat apa yang sedang terjadi dengan harga Shiba Inu. Shiba Inu sampai saat ini masih bergerak dalam pola menyamping. Juga, ia berada di antara dua garis hijau ini. Dua garis hijau ini merupakan level dukungan historisnya. Shiba Inu dari zona-zona ini selalu naik. Perhatikan bagaimana ini terjadi di tahun 23. Nah, lihat, ia turun dan dari garis-garis hijau itu ia naik. Nah, perhatikan bagaimana ini terjadi di tahun 21. Ia turun beberapa kali menyentuh garis hijau dan naik, dan ia tumbuh cukup baik. Lihat, ada pertumbuhan yang bagus. Pada tahun 2023 juga ada pertumbuhan, tidak terlalu besar, tapi ada. Ini menunjukkan apa? Ini berarti bahwa meskipun akan ada koreksi, koreksi itu tidak akan terlalu besar. Nah, zona-zona ini akan Anda butuhkan jika katakanlah Bitcoin jatuh ke $40.000 atau katakanlah Bitcoin jatuh ke $50.000, maka Shiba Inu akan berada kira-kira di sini. 369. Artinya ini adalah area pembalikan untuk Shiba Inu. Maksudnya kita tidak sedang membicarakan tentang koreksi yang sangat besar. Koreksi besar semacam ini pada sebagian besar altcoin sudah terjadi. Oleh karena itu jika koreksi itu terjadi, itu akan menjadi koreksi yang kecil bagi Shiba Inu dan yang paling menarik perhatian kita adalah jika Bitcoin tiba-tiba melonjak naik dari segitiganya. Maksudnya Bitcoin naik dan tentu saja Shiba Inu juga akan naik. Untuk kedepannya di sini ada sebuah garis biru, Anda bisa lihat yang sedang melintas. Garis biru ini merupakan garis tren utama untuk saat ini dan juga merupakan garis resistensi. Namun begitu Shiba Inu berhasil menembus garis ini, maka kemungkinan besar kenaikannya akan sangat tinggi. Saya ulangi, data dari The Fed itu sangat penting. Sangat penting agar Iran dan Amerika Serikat mencapai kesepakatan damai, maka hal ini akan diterima secara positif. Namun pasar sudah naik dengan harapan bahwa mereka akan mencapai kesepakatan damai. Jadi jika kesepakatan ini benar-benar terjadi, itu akan katakanlah pertumbuhan ini takkan sekuat itu. Oleh karena itu target Bitcoin sekitar $90.000. Ditambah seperti kata saya, stay rapat The Fed itu penting. Penting juga untuk like video ini sekarang dan subscribe jika Anda belum. Semoga malam Anda menyenangkan. Sampai jumpa. Dah.